Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa dan generasi muda Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Imran ayat 159, Allah taala berfirman, "Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu." Ayat ini menjelaskan bahwa lemah lembut adalah nikmat besar yang Allah berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan lemah lembut, Rasulullah menjadi pribadi yang mempesona dan disukai orang-orang di sekitarnya, sehingga itu menjadi kunci sukses dakwah beliau. Dan dengan bersikap lemah lembut ini juga, kita umatnya bisa menjadi pribadi yang menawan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, di mana di Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan sifatnya dalam kitab suci sebelumnya. Di antara yang disebutkan adalah bahwa beliau orang yang memiliki kelembutan hati. Beliau adalah orang yang tidak kasar. Beliau bukan tipe orang yang suka berteriak-teriak di pasar. Beliau orang yang tidak membalas keburukan dengan keburukan, tetapi beliau adalah orang yang siap untuk selalu memaafkan. Dan ini sebagian dari sifat yang disebutkan dalam kitab suci sebelumnya. Kalau kita lihat di dalam sejarah hidup Nabi SAW, maka penuh dengan contoh kelembutan hati itu. Dan bahkan itu sesungguhnya merupakan dominasi dari keseluruhan kehidupan Nabi SAW bersama siapapun umatnya. Bersama dirinya, bersama keluarganya, bersama masyarakatnya, bersama umatnya. Bahkan bersama kita semua yang tidak pernah bertemu dengan beliau. Makanya kalau kita melihat, Quran sendiri menyampaikan tentang waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, dan rendahkanlah sayapmu wahai Muhammad. Umat ini sebenarnya ridho dengan apapun yang dilakukan oleh Rasulnya, tapi Allah mendidik Nabi untuk rendahkan sayapmu. Rendahkan sayapmu untuk semua pengikutmu dari kalangan orang beriman. Lihat dahsyatnya, betapa amat dahsyat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk rendahkan dirimu. Maka siapa kita mesti memiliki itu pada siapapun yang ikut bersama kita. Pemirsa Khalifah, kelembutan hati tercermin dari bagaimana menanggapi seseorang yang menghina kita. Hal inilah yang bisa kita pelajari melalui kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari, ada seorang Yahudi yang mengucap salam kepada Rasulullah dan Aisyah. Namun alih-alih mengucap salam, sesungguhnya si Yahudi tersebut melontarkan hinaan. Suatu hari Nabi SAW sedang bersama Aisyah radhiyallahu anha, sedang duduk bersama Aisyah. Kemudian lewatlah seorang Yahudi. Ini Yahudi iseng sekali, dan lihat betapa jahatnya Yahudi sejak zaman dahulu. Betapa jahatnya ini Yahudi sejak zaman dahulu sampai hari ini. Betapa bahkan mereka hanya lewat saja, karena begitu dendamnya hati mereka pada Rasul dan Muslimin, maka mereka kesempatan sekecil apapun yang bisa membuat bisa menyakiti Islam dan Muslimin, bisa mencederai Islam dan Muslim, mereka akan lakukan. Begitu lewat, Yahudi seakan mengucapkan salam, Assalamualaikum. Tapi sebenarnya yang keluar bukan Assalamualaikum, tapi Assalamualaikum. Lihat, huruf lam hilang, harus Assalamu, jadi Assalamualaikum. Tidak terlalu terdengar. Tapi Aisyah mendengar betul. Aisyah mendengar bahwa dia tidak mengucap Assalam, tapi Assalamualaikum. Kalau assalam artinya adalah keselamatan, kedamaian, semoga keselamatan untukmu. Tapi assam dalam bahasa Arab artinya adalah kematian. Bayangkan betapa jahatnya mereka lewat mendoakan kematian, tapi mereka kemas akan itu adalah ucapan yang benar. Assalamualaikum artinya adalah kematian buat kamu. Baik Rasulullah maupun Aisyah radhiyallahu anha mendengar jelas salam yang berisi hinaan itu, maka emosi Aisyah pun langsung terbakar. Lalu bagaimana respon Rasulullah SAW terhadap hinaan si Yahudi tersebut? Nabi menjawab. Lihat jawaban Nabi. Uniknya Nabi menjawab, Waalaikum. Dan semoga juga untukmu. Nabi tidak mengatakan Waalaikumsalam. Kalau Waalaikumsalam artinya semoga untukmu keselamatan. Nabi mengatakan hanya Waalaikum. Semoga juga untuk kalian. Aisyah menjawab saat itu, jadi Rasul menjawab Waalaikum, tapi jawaban Aisyah radhiyallahu anha yang ada di samping Nabi, jawabannya adalah Alaikumussamu wal la'nah. Semoga kalian pun mendapatkan kematian dan mendapatkan laknat Allah sekalian.
mendengarkan jawaban itu, dan bahkan kalimat tambahan Aisyah ada, semoga kematian untuk kalian dan juga semoga kalian mendapatkan laknat Allah. Dan Aisyah menambahi kalimat dengan kalimat ikhwanul qiradah wal khanazir, kalian wahai saudara-saudaranya monyet dan babi. Ini kalimat monyet dan babi itu memang ada dalam Quran, dalam hadis Nabi SAW, tentang bahwa mereka dalam sejarah mereka dahulu, Bani Israel, ada sebagian dari mereka yang terkutuk menjadi monyet dan babi. Makanya juga ini sebenarnya kalimat secara syariat ada, tapi jelas itu menunjukkan kemarahan Aisyah. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, mahlan ya Aisyah, sebentar, tenang wahai Aisyah, innallaha yuhibbur rifqa fi kulli syai'. Sesungguhnya Allah suka dengan kelembutan pada segala sesuatu. Aisyah berkata, ya Rasulullah, apa kau tidak dengar apa ucapan salam dia? Dia bukan ucap salam, dia mendoakan kematian, assalamualaikum. Kata Nabi, iya, saya juga mendengarnya. Makanya saya sudah jawab. Jawaban saya adalah waalaikum. Dan kita tahu bahwa yang pasti dikabulkan adalah doa Rasul, bukan doa mereka. Ya, dengan kelembutan hati, kita tetap bisa bersikap tenang menghadapi hinaan yang dilontarkan kepada kita. Pemirsa Khalifah, kelembutan hati juga bisa menumbuhkan rasa empati dalam diri kita, sehingga kita akan mudah merasakan sedih ketika ada orang lain yang tertimpa musibah. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan kaum mukmin dalam sikap saling mencintai, mengasihi dan menyayangi seumpama tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh yang lain akan susah tidur atau merasakan demam. Hadis riwayat Muslim. Hal ini pula yang dirasakan Rasulullah SAW ketika mendapati umatnya yang tertimpa musibah. Salah satunya pada peristiwa Sumur Ma'unah. Inilah kisah lengkapnya. Tragedi Sumur Ma'unah atau Bir Ma'unah terjadi pada bulan Safar tahun ke-4 Hijriah. Peristiwa ini menyisakan duka mendalam, sebab 70 sahabat sekaligus para qurra atau ahli membaca Quran dibantai secara tragis hingga menyisakan satu orang saja. Sumur Ma'unah adalah peristiwa di mana datang dari satu suku, dan suku itu mengaku bahwa mereka siap masuk Islam. Bahkan kalau ada utusan Nabi yang mengajarkan Quran ke suku mereka, mereka siap masuk Islam. Bahkan saat itu dijamin keselamatannya karena ada yang menjamin bahwa dia adalah pemimpin di suku tersebut. Maka Nabi SAW sebagai manusia biasa yang kalau tidak ada wahyu juga tidak tahu ada perencanaan yang jahat di belakangnya. Ternyata ada 70. Nabi mengirimkan 70 orang terbaik. 70 orang terbaik itu adalah 70 penghafal Al-Quran, ahli Al-Quran Karim, dikirim oleh Nabi SAW ke suku tersebut. Kemudian Nabi SAW menunggu tentu kabar gembiranya karena suku itu akan masuk Islam. Ternyata begitu sampai di sana, mereka dibantai, mereka dibunuh, sehingga mereka hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka berdoa, ya Allah, Allahumma, ya Allah, sampaikan kepada Rasul kami, sampaikan pada Rasul kami bahwa kami telah melaksanakan, kami telah menyampaikannya, dan sampaikan bahwa kami sudah pergi menuju Engkau, menuju Allah Subhanahu Wa Taala, dan kami ridho, dan agar Engkau juga ridho pada kami. Itulah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada Rasul SAW, sampai kemudian Nabi SAW berkata di hadapan semua sahabat di Madinah setelah mendapatkan wahyu, dan mengatakan bahwa sungguhnya saudara-saudara kalian yang dikirim semuanya dibunuh, dan mereka telah berkata mengadu pada Allah yang telah disampaikan pada saya, di mana mereka telah menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kejadian ini tentu membuat Rasulullah merasakan duka amat mendalam. Tak larut dalam kesedihan, Rasulullah SAW pun memanjatkan doa-doa khusus untuk para pelakunya selama sebulan penuh.
Apakah yang dipanjatkan Rasulullah selama sebulan penuh? Ya, doa itu adalah kunut nazilah. Kunut yang dipanjatkan khusus ketika terjadi musibah besar dan boleh dipanjatkan dalam 5 waktu sholat wajib. Hanya khusus dilakukan saat terjadinya musibah. Maka apabila musibah itu berakhir, kunut itu tidak dipanjatkan lagi. Sebagaimana yang diriwayatkan Abu Hurairah, bahwasanya ia melihat selama sebulan penuh Rasulullah membaca Sami Allahu liman hamidah. Pada rakaat terakhir dari sholat Isya, beliau membaca doa kunut. Ya Allah, tolonglah Iyash bin Abi Rabi'ah. Ya Allah, tolonglah Walid bin Walid. Ya Allah, tolonglah Salamah bin Hisham. Ya Allah, tolonglah orang-orang lemah dari kaum mukminin. Ya Allah, sempitkanlah jalanmu atas orang-orang yang durhaka. Ya Allah, jadikanlah tahun-tahun yang mereka lewati seperti tahun-tahun yang dilewati Yusuf. Aisyah radhiyallahu anha mengintip dari balik pintu. Kemudian Aisyah mengatakan Nabi duduk dalam keadaan kesedihan yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Kesedihan yang luar biasa. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin para sahabatnya selama 1 bulan penuh untuk melakukan kunut. Ini adalah kunut yang dilakukan ketika muslimin dimanapun mendapatkan musibah besar. Ya, ini dilakukannya di setiap sholat. Namanya kunut nazilah, yaitu nazilah artinya adalah peristiwa besar yang menimpa muslimin. Maka kemudian Nabi melakukan kunut nazilah selama 1 bulan lamanya. Ini adalah sejarah tentang kunut nazilah. Kemudian setelah itu maka suku yang membantai itu maka dihancurkan Allah Subhanahu wa taala. Azizun alaihi ma'anittum. Nabi SAW orang yang merasa sangat pedih kalau ada hal yang menimpa, keburukan yang menimpa umatnya. Pemirsa Khalifah, tanpa kelembutan hati Rasulullah SAW, Islam tidak akan menyentuh hati manusia. Ini tercermin dari cara Rasulullah SAW menegakkan syariat Islam tanpa harus memberatkan umatnya. Di dalam masalah syariat contohnya, syariat itu kan sesungguhnya di dalam syariat pasti ada kebaikan, tapi itu saja Nabi masih menimbang, jangan sampai syariat ini memberatkan umat. Kita mestinya juga berpikir itu, bukan sekedar ini kebaikan, ini syariat, iya, tapi umat belum siap. Lihatlah dalam dakwah Nabi SAW, dalam masalah syariat pun ditimbang, ini kelembutan hati karena kita tidak ingin memberatkan umatnya. Dan itu tidak sekali Nabi mengatakan laula an asyuqqa ala ummati, kalau tidak memberatkan umatku. Itu beberapa kali Nabi mengatakan itu. Di antaranya adalah hadis Nabi, laula an asyuqqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli shalah. Kalau tidak memberatkan umatku, maka aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap sholat. Jadi setiap sholat wajib kita pakai siwak, kemudian bersiwak dulu baru kita sholat. Tapi itu memberatkan, pasti memberatkan. Karena memberatkan maka itu tidak diperintahkan Nabi SAW. Ketika itu memberatkan. Berapa kali Nabi SAW juga menegur sahabat-sahabatnya, tidak sekali. Nabi menegur para sahabatnya yang mengimami dalam sholat. Nabi ingatkan, kalau kalian jadi imam, ringankan sholat kalian. Kalau jadi imam, kalau sholat sendiri silahkan. Tapi kalau jadi imam ringankan, karena di belakang kalian ada orang yang sudah tua, ada anak yang masih kecil, dan ada orang yang punya keperluan, punya kebutuhan harus segera pergi. Lihat kelembutan hati bahkan dalam syariat. Kelembutan hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bahkan tergambar sampai pada musuhnya. Pada musuhnya, wallahi, Nabi memang bersikap tegas pada beberapa sikap beliau. Tapi di setiap sikap tegas beliau selalu ada kelembutan. Kelembutan hati Nabi SAW. Dari kisah ini, kita bisa memetik pelajaran bahwa selalu dibutuhkan ruang kelembutan hati dalam setiap keputusan dan aturan di dalam hidup kita. Pemirsa Khalifah, bersikap lembut tidak terbatas pada sesama manusia. Sikap ini juga kita perlukan saat berinteraksi dengan makhluk ciptaan Allah lainnya, yakni tanaman dan hewan. Dengan kelembutan hati, kita akan mampu menjaga dan merawat alam, sehingga tak ada lagi peristiwa perusakan alam di sekitar kita. Kelembutan hati beliau bahkan tidak hanya terbatas pada manusia.
bahkan pada alam sekitar, pada pepohonan, pada binatang, dan kelembutan hati yang luar biasa. Kita tentu tahu bagaimana kisah batang pohon korma. Batang pohon korma yang dipakai oleh Nabi untuk khutbah. Biasanya Nabi SAW khutbah dengan waktu sebelum ada mimbar, Nabi berpegangan pada batang korma. Jadi ada pohon korma itu, kemudian Nabi berpegangan pada batang korma itu. Begitu nanti Nabi dibuatkan mimbar sebagai gantinya pohon korma, maka dicabutlah batang korma itu, dan ini bagian dari mukjizat. Bahkan sahabat semua mendengar suara tangis terdengar dari batang korma itu, kemudian dilus-lus oleh Nabi SAW, diusap-usap oleh Nabi sampai berhenti suara tangisnya, karena dia dicabut dan tidak lagi menjadi batang kurma yang selalu dipegang Nabi saat beliau khutbah di hadapan para sahabat. Hal yang sama terjadi pada ketika suatu hari Nabi SAW masuk ke kebun korma milik salah satu orang Ansor, orang Madinah. Begitu masuk ke dalamnya, Nabi menjumpai ada seekor unta, dan ini juga bagian dari mukjizat Nabi SAW, di mana Nabi SAW juga Allah perdengarkan memahami kalimat dan rasa binatang. Maka Nabi melihat ada unta di situ. Nabi kemudian mengelus-elus unta itu dari bagian punggung belakangnya sampai ke punuknya, kemudian diusap sampai ke kepalanya unta, sampai ke telinganya diusap, karena terlihat unta sedang mengucurkan air mata. Diusap itu sampai berhenti air matanya. Kemudian Nabi bertanya, siapa yang punya unta ini? Kemudian yang hadir di situ mengatakan, saya Rasulullah. Kata Nabi, oleh pepohonannya, oleh binatang-binatangnya, karena mereka berhak untuk menikmati bumi ini sebagaimana kita juga menikmati bumi. Lantas bagaimanakah cara melembutkan hati yang kaku bahkan keras membatu? Yang pertama, berilah makan orang miskin dan santuni anak yatim. Jika engkau ingin agar hatimu menjadi lunak, maka berilah makan orang miskin dan usaplah kepala anak yatim. Hadis riwayat Ahmad. Lalu yang kedua, tidak banyak bicara namun perbanyak zikir. Janganlah kamu banyak bicara kecuali zikrullah. Sungguh banyak bicara itu membuat hati menjadi keras, dan orang yang paling jauh dari Allah adalah yang berhati keras. Hadis riwayat Tirmizi. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lihatlah bahwa persis seperti yang Nabi SAW sampaikan, bahwa la yakunu rifqu fi syai'in illa zana. Tidaklah kelembutan itu ada pada sesuatu kecuali pasti sesuatu itu akan menjadi indah dan baik. Itu adalah karakter kelembutan. Maka artinya kalau di dalam rumah kita adalah anggota keluarga yang lembut, maka kelembutan itu manfaat buat keluarga dan menjadi keluarga kita jadi indah. Kalau di masyarakat kita adalah orang yang lembut hati, maka masyarakat itu menjadi masyarakat yang baik dan indah. Kalau di sebuah negeri pemimpinnya adalah pemimpin yang lembut, maka negeri itu akan menjadi negeri yang baik dan indah. Itu kalau kelembutan ada di manapun, maka dia akan membuat sesuatu itu menjadi sangat baik dan indah. Maka semoga Allah SWT memberikan kepada kita hati yang suci, hati yang lembut, sebagaimana dalam doa Nabi SAW, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan pada jiwa ini takwanya dan sucikanlah ia, sucikan jiwa ini. Sungguhnya engkau adalah sebaik-baik yang mensucikannya. Engkau adalah pelindung, engkau adalah yang menolong jiwa ini. Wallahu ta'ala alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.